Saudaraku, sang terang yang sejati telah lahir di dunia ini. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Terang matahari. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang terang yang suci dan abadi. Damai dan kasih Kristus menerangimu.
Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan. Seperti dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam minggu pertama tahun yang baru ini, sungguh kami mengucap syukur manakala Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Meski tetap berada dalam serba keterbatasan, tapi kami yakin Tuhan, firman-Mu senantiasa menyapa kami, menembus berbagai sekat. Saat ini terang firman-Mu akan bersama menyinari kami, biarlah kami dapat merefleksikan terang firman Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih, selamat tahun baru untuk kita semua. Suatu hari hiduplah seorang pilot yang ceroboh. Ia kerap menerbangkan pesawat tanpa persiapan yang memadai. Namun selain ceroboh, ia juga sebenarnya tidak begitu memahami cara mengoperasikan beberapa instrumen dalam pesawat. Pokoknya bisa terbang, pikirnya. Hingga suatu hari ia memutuskan menerbangkan pesawat yang sebenarnya tidak diperlengkapi dengan lampu. Sang pilot rencananya akan mendaratkan pesawat itu ke sebuah landasan di pedesaan. Ia berpikir akan mendaratkan pesawatnya di tempat itu sebelum petang. Namun sayang, di luar dugaan, angin yang saat itu bertiup kencang memperlambat laju pesawat itu, sehingga ia terlambat tiba di sana. Sang pilot sudah melihat matahari sudah mulai terbenam, hingga akhirnya ia tidak dapat melihat landasan dengan jelas. Akhirnya dengan penuh kepanikan, ia berusaha membawa pesawatnya mendekati landasan. Tapi karena kondisinya semakin gelap, ia tidak dapat melihat landasan tersebut. Kepanikannya bertambah, manakala dilihatnya indikator bahan bakar menunjukkan sebentar lagi pesawat tersebut bahan bakarnya sudah hampir habis. Ia kemudian mulai terbang berputar-putar di atas landasan tersebut. Ia tahu bahwa salah satu putaran itu akan menjadi kesempatan terakhirnya. Pesawatnya kapan saja bisa jatuh dan ia bisa tewas. Namun untungnya di darat, seorang laki-laki sedang duduk di beranda rumahnya dan melihat pesawat yang terbang berputar-putar. Orang itu pasti sedang berada dalam kesulitan, pikirnya. Oleh karenanya dengan cepat ia mengendarai mobilnya menuju landasan pesawat, dan ia mulai menyorotkan lampu mobilnya ke atas dan ke bawah. Ia berusaha menunjukkan kepada pilot yang tak berpengalaman itu di mana ia harus mendarat. Hingga akhirnya di ujung landasan, pengemudi itu memutar mobilnya. Ia menyalakan lampu jauh, seolah-olah berkata, "Ini ujung landasan. Lihatlah lampu-lampu ini." Sang pilot sembrono itu kini mulai bernapas lega. Berkat lampu mobil itu, kini ia dapat melihat landasan itu dengan cukup baik. Kemudian ia mengarahkan pesawatnya ke landasan dan akhirnya ia dapat mendaratkan pesawatnya dengan selamat sebelum bahan bakarnya habis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau direnungkan, banyak orang hidup seperti pilot dalam cerita ini. Pikirnya, asal bisa menerbangkan pesawat, kemudian berada di udara, merasakan sensasi terbang,
itu dianggap sudah memuaskan hatinya. Namun soal bagaimana mendarat dengan selamat, itu seringkali menjadi urusan belaka. Sebagian orang menjalankan hidupnya dengan asal-asalan. Hidup diartikan dengan menikmati segala kesenangan. Perkara konsekuensinya, itu soal lain. Bagaimana nanti yang penting, sekarang senang-senang. Hal ini diperparah dari bagaimana dunia menawarkan kehidupan. Lihat saja, tidak sulit sebenarnya kita menemukan tempat-tempat yang menawarkan kesenangan, namun sejatinya membawa kita dalam sebuah kehancuran. Lantas apa yang paling dibutuhkan manusia dalam kondisi seperti ini? Injil Yohanes mengajak kita untuk melihat bahwa manusia membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu adalah kehadiran Sang Terang. Sebab kalau tidak, manusia akan binasa. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Manusia membutuhkan terang untuk hidup, tanpanya ia bisa gagal dalam menentukan sebuah arah. Pentingnya kehadiran terang juga dilukiskan Alkitab pada kisah penciptaan. Dikala dikatakan di sana, Allah pertama-tama menciptakan terang dalam dunia ini. Terang menjadi prakondisi yang diperlukan oleh seluruh ciptaan, tak terkecuali manusia. Terang itu bukan saja mempunyai arti harafiah, misalnya terang sinar matahari atau benda-benda penerang lainnya, sehingga kita bisa melihat dan situasi sekitar kita menjadi jelas. Namun terang juga menunjukkan makna simbolik tentang kondisi di mana manusia memahami dan mengerti kebenaran. Dengan terang itu, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Terang itu memampukan manusia menimbang mana yang adil dan mana yang tidak, mana yang jahat dan mana yang baik. Dengan terang itu, manusia memahami dan mengenal Sang Penciptanya dengan kehendaknya. Namun apa yang terjadi dalam kisah penciptaan? Ternyata manusia lebih memilih menghindari sang terang itu. Manusia pertama memilih memberontak dengan melanggar perintahnya demi memuaskan hasrat mereka. Disinilah Sang Pencipta tidak tinggal diam. Ia tidak membiarkan manusia binasa dengan kehilangan terang hidup. Maka ia berprakarsa menghadirkan sang terang itu. Dari mana asal terang itu? Yohanes sebelum berbicara tentang terang itu mengatakan asal-usulnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya, firman itu dekat dengan Allah atau berorientasi pada Allah. Bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian firman itu berperan dalam penciptaan, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan yang dijadikan dalam sang firman memiliki kehidupan. Hidup bukan sekedar bernafas, melainkan memiliki sebuah pengertian. Hidup yang bersumber pada firman tersebut merupakan terang bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini sang firman yang adalah juga sang terang itu masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia. Yesus Kristus adalah firman yang dari semula bersama-sama dengan Allah, bahkan yang adalah Allah sendiri, yang juga adalah sang terang, saat ini telah menjadi manusia. Di dalam Yesus nyalalah firman yang utuh, terlihat kasat mata, diperagakan dan menjadi hidup. Kehadirannya ke dunia mengajak kita menghidupi dan bergantung kepadanya. Hidup di dalam sang terang dan memancarkan terang itu kepada dunia. Seperti kisah pilot ceroboh tadi, ia dibantu oleh seorang lelaki yang berupaya mengusahakan pendaratan yang sempurna menggunakan lampu mobilnya agar landasan terlihat jelas. Demikianlah Allah Bapa telah menyediakan terang melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia itu. Ia memperagakan
bahkan menyatakan diri sebagai jalan dan hidup dan kebenaran. Saat ini, apakah respon kita? Apakah kita terus membiarkan diri terombang-ambing, tidak tahu arah karena dibutakan oleh nafsu dunia dan berbagai tawaran dunia ini? Atau kita membuka diri untuk kehadiran Sang Terang itu dalam hati kita, sehingga menyinari seluruh kehidupan kita? Nafsu serakah, keinginan daging, dan pemuasan diri perlahan akan sirna seiring dengan datangnya Sang Terang itu dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai minggu pertama di tahun ini dengan menghidupi dan membagikan terang tersebut sebagai langkah awal menapaki tahun baru ini. Bersediakah kita mengambil komitmen ini? Saat teduh bagi kita. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terkei. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Ialah kami sang terang kehidupan. Kami mengucap syukur manakala Engkau sampai dengan hari ini terus menerangi kehidupan kami dan mengajak kami untuk berbagi terang. Oleh karenanya pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, biarlah mereka senantiasa merasakan terang Tuhan dalam kehidupan dan pergumulannya. Kami berdoa bagi yang sakit, kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia, kami berdoa bagi yang dipenuhi dengan permasalahan atau pergumulan. Tuhan yang hadirkan pengharapan bagi mereka, sehingga di tengah segala hal yang dialami, Tuhan senantiasa bertahta di dalam setiap pergumulan. Kami pun berdoa bagi gereja kami, GKJ Tangerang. Kami mengucap syukur sampai dengan hari ini kami bisa satu hati, bahu-membahu dalam menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Mulai dari pemeliharaan iman, pelunasan pembayaran Sudirman 52, proses pembiakan Pantan Serpong, dan tanggung jawab kami yang lain. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara kami sehingga kami terus berjalan dengan penuh sukacita. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tahun yang baru ini Tuhan berikan berbagai kebijakan bagi bangsa kami, sehingga kami boleh terus melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tolong berkati perjalanan kami setahun ini, biarlah negara dan pemerintahan mampu menjalankan tugas yang sesuai dengan amanat yang berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami pada hari ini Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai wujud kesediaan kami untuk terus mengikut Engkau. Terimalah persembahan ini dan jadikanlah persembahan ini berguna bagi segala pelayanan-Mu. Kami mengakhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemas. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan dan sayapnya Amin.